Jadi kita bisa langsung melihat Dokter Ca. Halo. Halo, halo. Iya. Oke, dokter bagaimana kalau dari situ gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Videonya bagus, Gambar. cuman saya yang ini enggak apa ya, masih muter-muter di punya saya. Oke, gimana ya baiknya ini? Kalau kita lanjut aja nggak apa-apa dokter ya? Boleh. Yang Oke, penting karena ada sayang kan banget. pesannya tersampaikan pada semua. Iya, nanti kita akan rekam audionya. Jadi mudah-mudahan lancar, kita bisa bikin dalam format yang lain supaya teman-teman yang nggak nggak bisa ikut live-nya atau nggak bisa lihat videonya nanti bisa ikut di podcastnya, bisa dengerin ya dok ya. Oke Ya, dokter, kita lanjut. Tadi ternyata kasus di Bali meningkat dan tersebar di seluruh di banyak tempat seperti itu ya dok ya. ya, jadi sebenarnya kalau mau dibilang kita lagi menurun enggak ya, teman-teman ya. Jadi justru di sini kita baru mulai perangnya gitu istilahnya. Karena yang Oke. beberapa minggu lalu adalah kasus-kasusnya adalah kasus-kasus PMI. Jadi pekerja migran Indonesia yang pulang tertular, nah itu yang banyak. Tapi mulai sekarang ini mulai terjadi transmisi lokal. Jadi tidak pernah pasiennya tidak pernah berpergian, pasien yang tidak pernah kemana-mana, tapi tertular akhirnya positif. Nah itu yang disebut sebagai transmisi lokal. Oke, dan itu Ya, kalau nggak salah kemarin saya sempat ingat dari tanggal 10 April baru dimulai dok ya. ya, Jadi the show just begin. ya. Jadi seperti itu. Jangan dan kasusnya masih naik-naik ke puncak gunung. Ya, PDP masih banyak ini yang baru masuk, tinggal menunggu hasil swab. Oke. Kalau positif ya hasilnya ya berarti sebagai konfirmasi. Oke. Jadi apa yang mungkin sedang terjadi di Jakarta ataupun di Jawa Barat yang mereka sudah mengalami penurunan kasus, yaitu kita lebih lambat dibanding mereka, seperti itu dokter ya. Ya, jadi Demi, masih belakangan lah mungkin ya. jangan dulu bangga, jangan dulu seneng ya Ya, dok ya. sebenarnya sih seperti Oke. itu. Oke, dokter kalau untuk di sana sendiri di rumah sakit UNUD sendiri, kalau untuk pemeriksaannya seperti apa dok? Maksudnya siapa-siapa aja sih yang bisa periksa ke sana, yang boleh periksa dan katanya gratis dok ya kalau periksa di situ? Begini, kami di Rumah Sakit UNED membuka beberapa jenis pemeriksaan. Bagi Oke. masyarakat, yang pertama adalah masyarakat sehat yang ingin memeriksakan kondisinya, apakah dia terinfeksi atau enggak, gitu kan. Tapi dia sehat, dalam artian dia tidak ada gejala. Oke. Mereka datang, biasanya kami screening Mm-mm. di poli, ya, ke poli. Jadi ke poliklinik kami, poliklinik khusus COVID. Jadi kami screening. Kalau memang screeningnya mencurigai ke arah COVID, maka dia akan kami lakukan tes rapid. Oke. Ya, bila hasilnya positif, Screeningnya itu maksudnya dari wawancara medis dokter ya? ya screeningnya wawancara medis, ada Tahap tadi pertamanya. formnya, ada formnya, Oke. kemudian kami lakukan pemeriksaan fisik. Bila mencurigai ke arah COVID, maka kami akan melanjutkan dengan rapid test. Oke, pemeriksaan Nah, rapid rapid test test. pertama, kalau hasilnya negatif, maka kami akan sarankan untuk mengulang rapid test lagi di hari ke-7. 7 sampai 10. Ya, Setelah rapid test pertama. ya. Kalau datang kedua dan masih tetap negatif, oke, berarti kami anggap dia sebagai saat ini tidak ada gejala infeksi COVID-19. Oke. Ya. Kalau dia rapidnya positif, maka kami akan tawarkan untuk melakukan pemeriksaan swab nasofaring, swab hidung, jadi dari hidung, Masuk sini ya. ya, untuk ke hidung itu akan dilakukan oleh spesialis THT kami. Nah, itu kami tawarkan untuk rawat inap.
Oke. ya, karena Untuk kami isolasi. ya untuk isolasi. Nah, kemudian kalau misalnya itu pasien yang pertama. Kalau ada yang pelaku perjalanan. Nah, kalau pelaku perjalanan, maka kami akan swab. Jadi swab pasiennya itu ada mengambil nomor antrian dahulu. Jadi ada nomor yang bisa dihubungi call centernya, nanti kemudian mendapat kertas perjanjian hari apa diambil swab. Pasien tersebut datang pada hari yang dijanjikan, melakukan swab, hasilnya bisa di besok harinya atau lagi 2 harinya. Karena tergantung dari running PCR. Ya, jadi harus bersabar sebenarnya kalau PCR. Memang akurat ya, tapi membutuhkan waktu. Jadi ini yang harus ya, teman-teman edukasi pasien, jadi bahwa tidak bisa secepat itu dan tidak bisa ngambil sekali langsung hasilnya jadi dalam 2-3 jam, 4 jam enggak. Karena membutuhkan waktu yang lama. Untuk antrenya terutama dokter ya, karena banyak demand-nya dokter ya. Ya, kalau untuk penerbangan sangat ramai. Kami membatasi karena kami juga terbatas ya sumber daya manusia kami juga tidak banyak dan penggunaan hazmat itu juga kami batasi. Satu orang hanya bisa bertahan maksimal 3 jam 4 jam sehingga kami membuat penggunaan swab tersebut. Tapi dalam satu hari kami melayani bisa sampai 200 sampel. Cuman memang penerbangan mungkin bisa sampai ribuan ya dalam sehari. Jadi, cuman kalau bisa memang di pengumuman kami sudah bilang bahwa jangan terlalu kalau mau mencek surat keterangan live untuk terbang. Jadi harus di reschedule dokter ya? Ya. Oke, untuk penerbangannya. Kalau untuk pasien yang tadi kan sempat dikatakan kalau yang curiga dari rapid testnya positif itu harus diisolasi. Nah, berapa lama isolasinya itu dokter? Apakah kalau hasilnya positif berapa lama? Kalau hasilnya negatif sampai berapa lama? Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya pasien tersebut kami isolasi, maka kami tawarkan dalam 2 kali 24 jam dilakukan 2 kali swab. Jadi misalnya hari ini swab dan besoknya swab. Kalau hasilnya keluar dua-duanya negatif, maka pasien boleh pulang. Jadi memang angka kesalahan rapid kan ada 20%. Sehingga memang real time PCR itulah yang jawabannya. Nah, kalau misalnya hasilnya positif, salah satu saja, maka pasien itu disebut sebagai pasien terkonfirmasi. Sehingga harus diberikan terapi. Nah, terapi dilakukan selama 7 hari dahulu. Kemudian pasien kami swab ulang. Kalau swab ulangannya hasilnya negatif dalam waktu 2 kali berturut-turut, di mana pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua berselang 24 jam. Jadi ada 4. Jadi selang 1 hari misalnya ini hari pertama, hari ke-7, hari ke-8 tidak kita periksa swab, hari ke-9 baru kita periksa lagi. Oke. Ya kan? Nah, kalau di hari ke-7 dan hari ke-9 itu hasilnya negatif, maka pasien kami nyatakan sembuh. Oke. Dan itu boleh pulang. Biasanya kalau dari pengalaman dokter atau mungkin yang kasus dokter ketahui, paling lama bisa berapa lama dok seseorang itu bisa mengidap virus
corona SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini? Ya, ini bervariasi ya. Ada yang 2 minggu, kurang dari 14 hari malah sudah negatif. Ada pula yang sampai sejauh ini ada yang sudah 1 bulan lebih. Jadi sekitar, ya, 6 minggu kalau saya tidak salah, itu lama rawatnya. Jadi ini apa ya, virus yang memang saya harus berani bilang masih kita pelajari. Jadi nggak ada yang bilang bahwa karantina 14 hari aman. Nggak ya. Jadi saya harus berani bilang bahwa hasil swab itu yang menentukan. Oke. Dan sangat tergantung sekali, tiap orang beda-beda dokter ya. Ada yang bahkan harus menginap di rumah sakit sampai sebulan lebih. Bayangkan isolasi, diam di rumah sebulan aja. Mungkin teman-teman akan berpikir, aduh rempong banget nih, nggak seru, apalagi diam di rumah sakit. Pasti tingkat stresnya juga akan meningkat dokter ya. Lumayan, memang kami harus berani bilang bahwa itulah yang kenyataan yang ada. Jadi biar tidak apa ya, miss nanti di masyarakat bahwa mengatakan bahwa saya sudah isolasi 14 hari. Tidak berani kita menjamin. Oke. Jadi benar-benar harus dipastikan melalui PCR. Nah, berarti PCR atau swab itu lebih akurat dokter ya dibanding pemeriksaan rapid test yang hanya disuntik ambil darah saja maksudnya. Ya, memang sampai saat ini ya, untuk saat ini adalah rapid test merupakan yang paling rendah dari semuanya. Kemudian baru ada, masih ingat nggak, ada yang bilang PCR. Jadi itu yang punyanya BPBD. Nah, kemudian ya jadi sangat cepat, PCR-nya sangat cepat gitu loh. Kalau sama real time beda dokter ya? Di atasnya lagi real time. Oke. Ya, yang punyanya di Bali ini kebetulan ada 2 rumah sakit dan 1 universitas yang punya. Jadi Rumah Sakit Sanglah, Rumah Sakit Udayana, dan Universitas Warmadewa. Ya. Nah, di mana Warmadewa membantu Sanglah. Ya, Warmadewa membantu Sanglah. Oke. Dokter, siapa-siapa aja sih yang perlu tes? Nah, ini harus banyak orang tahu nih, soalnya kan kadang kita dokter umum ataupun dokter yang lainnya ketika menyarankan tes COVID untuk pasien, kadang pasien menolak dengan alasan yang entahlah bilang mahal karena mungkin ada aturannya supaya bisa ditanggung dokter ya. Ada yang bilang mahal dan ada juga yang bilang karena takut, malu kalau ketahuan. Nah, sebenarnya seberapa penting kita harus ngetes dan siapa aja yang harus tes COVID? Apakah orang harus sesek dulu baru dites, atau yang batuk pilek aja juga sebenarnya butuh tes? Ya, gini. Jadi saya harus berani bilang bahwa siapa sih yang harus kita tes? Sebenarnya sih kalau apa ya, bisa dibilang SDM dan tenaga kita yang cukup semuanya, maka sebenarnya harusnya semua orang dites. Ini dalam artian kejujuran saya ya sebagai seorang dokter. Jadi saya melihatnya bahwa kali ini memang harus semua orang harus tes. Cuman kan tidak mungkin karena keterbatasan dan semuanya juga. Jadi kita harus pilih-pilih. Maksudnya dalam artian saat ini adalah yang kita curigai, yakni yang bergejala. Itu dulu. Atau dia pernah kontak. Halo? Ya. Ya, dia bergejala atau dia pernah kontak dengan pasien yang positif, terkonfirmasi. Ya. Jadi itu harus dites walaupun dia tidak bergejala. Tapi dia pernah kontak. Nah, itu harus kita tes. Ya. Kemudian ada yang banyak, mahal nggak? Kayak gitu. Enggak, Dik. Kalau dia pasien,
maka semua ditanggung negara. Oke. Lain kalau pelaku perjalanan. Kalau yang kami yang keluarkan, kalau hoax itu semua ya dalam artian ini loh sekian. Nah, itu untuk yang perjalanan, Dik. Risiko dong mereka melakukan perjalanan. Saya juga nggak tahu kalau perjalanan dinas. Kalau misalnya perjalanan dinas dengan dilengkapi surat-surat, maka harganya lebih murah pastinya. Tanpa dibandingkan dengan yang surat-surat, wajar dong. Ya, karena saya nggak tahu nih yang tanpa surat-surat apakah mau jalan-jalan, apakah mau kemana. Jadi istilahnya tes by request itu kalau tes by request tetap bayar, tapi tes karena ada tugas-tugas tertentu dapat diskon, mungkin harga khusus gitu dok ya? Harga khusus, ya memang berbeda. Dan kalau tes karena memang pasiennya sakit itu baru gratis, seperti itu dokter ya? Ya, kalau untuk pasien dan itu disarankan oleh tenaga kesehatan dimanapun itu ya, walau paskes berapapun itu yang menyarankan gratis. Oke, jadi asalkan memang disuruh sama dokter bahwa harus tes, berarti ya memang harus tes ya dok ya? Ya. Nah, masalahnya nih soal gejala. Jadi kemarin itu kan dikatakan gejalanya bisa bervariasi, bisa kulit, bisa mata, bisa diare, dan bukan hanya batuk pilek saja. Jadi kasus-kasus mana aja yang harus kita curigai dokter? Jadi kayak supaya penontonnya juga tahu bahwa nggak nolak, maksudnya lebih bisa acceptance bahwa oh iya saya harus periksa kayak gitu. Iya, ini memang virus ini pertama kali gejala yang paling dominan adalah di respiratory tract. Jadi dalam artian saluran pernafasan. Cuman memang tidak menutup kemungkinan bahwa mata putih merah seperti itu saya pernah baca. Memang ini itu sampai saat ini belum ada kasusnya di Rumah Sakit Unut. Cuman untuk diare sudah jadi saluran cerna bisa. Dan itu memang sebagai saya berani bilang bahwa kami lagi juga melakukan penelitian bahwa selain swab nasofaring, maka suatu saat nanti yang dibutuhkan adalah swab anal. Jadi di dubur dokter ya? Iya, betul, di swab. Karena reseptor ACE tempat dia berikatan itu sangat banyak dianut. Dan jurnal terakhir bilang bahwa bisa banyak terdapat di feses kan begitu? Iya. Nah, itu juga bisa diambil. Jadi itu diambil sebagai sampel. Bisa menular lewat kentut. Nah, kalau itu tidak. Tapi dalam artian kalau lewat feses, iya. Jadi di feses tersebut ada virusnya, iya. Itu benar. Sehingga kami mempunyai ide bagaimana kalau swab anal. Cuman masih terkendala di etik penelitian. Mungkin nanti kami akan ajukan untuk penelitian lebih lanjut karena di luar sudah mulai aware dengan swab anal ini. Oke. Berarti yang awal-awal saya tahu kalau di Wuhan itu mereka memang teliti semuanya karena memang dalam rangka mau meneliti ya dok ya. Jadi hidung diperiksa, tenggorokan diperiksa, anal diperiksa, bahkan cairan sperma juga diperiksa dokter ya. Tapi kalau untuk kepentingan diagnosis, maksudnya untuk kita memeriksa pasien yang datang ke rumah sakit, belum dalam rangka meneliti, mungkin itu belum kita lakukan. Belum. Hanya swab nasofaring, swab hidung. Tapi dok, memungkinkan tidak kalau menurut dokter bahwa pasien batuk pilek ringan yang biasa datang ke dokter umum, ke puskesmas dan lain sebagainya, itu karena kita tidak tes itu sebenarnya batuk pilek karena COVID, karena corona. Di rumah sakit Udayana banyak yang cuma batuk pilek biasa ternyata COVID-nya positif. Wah. Kalau di data saya ada 90 pasien ini hampir 70-an hanya gejala ringan.
ini mereka latar belakangnya PMI dokter ya kebanyakan atau berawal dari OTG? Kalau Maksudnya kerabatnya pasien yang akhirnya tertular atau mereka ya kebetulan karena pekerja migran jadinya dites gratis akhirnya ketahuan. yang pekerja migran yang tanpa gejala, yang kami tes ke hotel-hotel, kami sempat ke hotel-hotel. Kemudian ada yang positif, itu hanya beberapa, tidak terlalu banyak. Oke. Cuman yang paling banyak itu di awal-awal, yang waktu banyaknya PMI yang pulang. Sekitar bulan April itu sampai dengan mungkin minggu keempat April ya itu, jadi hampir semua, kebanyakan kami rawat adalah PMI. Oke. Nah, Jadi ada dari saya jawab aja, ini 49 orang itu adalah ABK kapan? Dari 90 pasien. Tapi kalau misalnya sekarang kan kita bukan hanya pelaku perjalanan dari luar negeri aja ya dok ya, tapi juga dari tetangga provinsi sebelah kanan kiri. Nah, kalau menurut dokter kira-kira akankah ada kemungkinan terjadi ledakan kasus setelah mudik kemarin diperbolehkan? Halo, ya? Iya. Kira-kira akankah ada ledakan kasus, maksudnya peningkatan kasus? Ledakan kasus, sorry. Berputus Iya. tadi. Jadi gini, kalau itu saya tidak berani bilang iya dan bilang tidak ya. Tapi kalau misalnya banyak yang kita tidak ketat melakukan screening di perbatasan, jadi makin banyak yang lolos, maka ledakan kasus pasti akan terjadi. Ya, saya harus berani bilang seperti itu. Jadi harus petugas, memang kita bukan saya bilang kita sebagai tenaga medis adalah garda terakhirnya justru, bukan garda terdepan. Ya, masyarakatlah yang sebagai garda terdepannya. Kenapa? Karena mereka yang tahu ada orang baru masuk ke lingkungannya tanpa membawa surat-surat yang jelas, kemudian di pelabuhan surat COVID diperjualbelikan. Itu saya miris sekali mendengarnya. Mudah-mudahan bukan cap dan tanda tangan saya yang diperjualbelikan itu. Aduh, mudah-mudahan dok ya. Ya, Tapi cap tanda tangan siapapun itu untuk kebaikan bersama kan, untuk kebaikan semua. Sebenarnya saya harus memberi edukasi pada semua ya. Ini sebenarnya mudah-mudahan didengarkan oleh aparat, didengarkan oleh pemangku pejabat pemerintahan. Jadi dalam artian jangan sampai uang 100.000 membuat kekacauan di daerah kita. Ya, jadi bayar 100.000 dapat surat, nggak usah tes, tidak usah swab, tidak usah rapid. Wah, itu benar-benar bahaya bagi saya. Nanti kalau sakit negara yang bayarin sampai 500 juta per orang. Kita bukan hanya pembayaran dari masyarakat, dari pemerintah. Padahal dari pemerintah kan dapatnya dari pajak di masyarakat. Kalau dipikir-pikir seperti itu kan. Dan kita juga sebenarnya kan. Nah, betul, uang kita juga. Dan yang paling penting adalah kita tenaga kesehatan di Bali tidak begitu banyak. Saya harus berani bilang bahwa pulau kita kecil. Dokter kita hanya berasal, coba deh, Stephanie selama ini paling banyak kan Udayana kan, hanya satu center masih, karena Warma Dewa belum menghasilkan terlalu banyak, apalagi Undiksa. Ya, jadi saya harus berani bilang bahwa Bali ini tenaga kesehatannya jauh lebih terbatas dibandingkan dengan Jawa pastinya. Oke. Jadi kalau Jawa aja kayak
untuk saat ini ya dokter ya, yang saya tahu Surabaya itu ya udah mulai kewalahan Ya, karena Surabaya Rumah Sakit Universitas UNER, UNER. ya Mm-mm. UNER-nya sudah mulai kalah. Mereka menyerah. Hmm. Jadi Ya, harus benar-benar jangan sampai di Bali kita kecolongan ya. ya itu. Jadi saya harap Bali bisa menjaga masyarakat Bali bisa menjaga lingkungannya. Jadi kalau ada pendatang baru, kemudian ada migran yang masuk untuk bekerja atau apapun kebutuhan mereka, minta surat-suratnya. Harus saling peduli ya, nggak boleh Ya, harus saling peduli sekarang. Kalau tidak, maka warga kita sendiri yang bisa kena. Nah, oke. Asalkan udah ada surat-suratnya, sudah jelas. Nah, apalagi kalau misalnya tesnya tes PCR ya dok ya, tes swab. Ya, Jadi ya bisa dipertanggungjawabkan. Oke. betul. Dok, kalau soal vaksin nih dok, gimana dok ceritanya? Oke. Ini nanti saya dibilang konspirasi sama Bung Gering nanti ya. Jadi gini. Ya kalau menurut dokter ini apakah adalah suatu harapan? Apakah benar ada suatu harapan untuk kita di Indonesia? Karena kalau yang sedang diuji cobakan itu kan kalau nggak salah ada 9 atau 8 itu punya Amerika, punya Cina, punya Eropa. Punya kita belum sampai uji coba klinis kan dokter? Kita malah belum punya deh. Kalau vaksin saya harus berani bilang bahwa belum ada sampai Indonesia. Setahu saya ini. Bahkan untuk penelitiannya itu masih dalam kaji etik. Ya. Jadi kalau vaksin itu suatu saat akan muncul di sini, itu pasti sudah melalui kaji etik. Ya, masyarakat harus paham ini. Dan pada saat disuntikan vaksin, maka masyarakat kalau masih dalam tahap trial, jadi dalam tahap penelitian ya, maka si penyuntik harus meminta persetujuan pasien. Kalau pasien tidak setuju, maka kami tidak akan menyuntikkan. Karena masih dalam tahap penelitian dokter ya? Ya, betul. Bisa berefek? Bisa juga tidak. Atau bahkan bisa berefek samping yang tidak diinginkan. Ya, ada kejadian yang tidak diinginkan pasca imunisasi. Oke, KIPI ya istilahnya dok ya. Ya. Jadi meskipun mereka mungkin katakan bahwa bisa bikin vaksin dalam itu baru tahap penelitian awalnya dok ya. Ya. Jadi kalau saya sendiri masih belum pernah mencoba tentang vaksin ya. Saya harus berani bilang sebagai akademisi mengatakan jujur bahwa apa vaksin ini, saya sendiri belum pernah menggunakannya dan melihat barangnya pun belum. Tapi kalau untuk obat, ya ini untuk obat ya. Dalam artian kami di Universitas Udayana itu mendapat bantuan dari WHO. Memang obat ini adalah juga sama. Jadi dalam artian masih tahap trial. Sehingga pada saat diberikan, maka kami akan bertanya pada pasien, apakah bersedia diberikan obat ini atau tidak. Ya. Jadi ada Remdesivir, ada Rebif, ada Aluvia, dan yang terakhir ada hidrokloroquine yang sudah di stop. Ya baru-baru ini dok ya. Berarti obat ini pun juga masih sedang dalam penelitian seperti itu dok ya? Betul, makanya saya harus berani bilang yang mendapatkan hidrokloroquine pun ternyata setelah diikuti dikasih di stop. Ya betul. Karena begini. Jadi dari Solidarity Trial ini
ini di seluruh dunia sudah mencapai 3.000 sampel dan didapatkan bahwa efektivitas hidroksikloroquine ini paling rendah. Ya, sehingga ngapain kita ngasih kalau tidak ada benefitnya gitu. Jadi hidroksikloroquine di stop. Ini juga edukasi ya untuk masyarakat, jangan menimbun kloroquine, sudah habis. Nggak akan ada gunanya kalau ada ya. Ya, tidak akan gunanya karena ternyata hasilnya dikatakan bahwa yang menggunakan hidroksikloroquine itu paling rendah efektivitasnya. Oke. Jadi teman-teman yang nonton nih jangan bahagia dulu kalau di Bali dibilang kasusnya paling sedikit di Indonesia. Kemudian kita belum menerima kasus dari tetangga, kita belum juga puncak kasus itu kan biasanya 12 minggu ya dok ya terjadi setelah adanya transmisi lokal ya dok ya. Ya, saya takutnya seperti itu. Kita baru mulai dari bulan April tanggal 10 dan sekarang baru bulan Mei, besok bulan Juni, belum 3 bulan. Jadi kita belum berani bilang bahwa kita berhasil. Kita harus tetap menjaga kebiasaan baik kita, melakukan protokol kesehatan kita, gitu ya. Karena vaksinnya aja belum ada. Kalaupun misalnya kayak kita ke mall atau keluar nongkrong rame-rame, terus kalau sakit gimana? Nanti semuanya deh nyerbu dokter Cok. Ditahan dulu. Oke, ditahan dulu ya. Dok, apalagi nih yang baru tentang COVID-19 yang mungkin teman-teman yang perlu tahu? Yang baru ya? Kira-kira kalau yang tentang adanya kandungan kalau adanya virus sperma ditemukan pada virus corona ditemukan pada sperma itu gimana dok? Ada update lagi nggak dok? Oke, kalau yang itu saya juga belum baca terlalu banyak tentang penelitiannya. Tapi memang seharusnya kalau dia virus yang sifatnya viremia ya dari dalam artian darah dan sebagainya, dia pasti harusnya bisa ke semua cairan tubuh. Ya, nah ini yang belum banyak diteliti orang ya karena juga penyakit baru. Saya harus berani bilang bahwa ini penyakit baru sehingga masih perlu banyak sekali penelitian. Oke, jadi meskipun sekarang kita udah jalan hampir 3 bulan dok ya, kita masih banyak hal yang harus kita ketahui tentang ini. Jadi untuk masyarakat luas jangan buru-buru campah deh gitu ya dok ya. Nggak boleh, nanti kita semua yang repot nanti. Karena kalau misalnya pun juga kalau anak kecil sakit itu kan juga orang tuanya harus nungguin dok ya. Betul, kami beberapa ada kasus anak nggak dok di rumah sakit? Ada, mungkin itu nanti bisa nanti bisa di broadcast juga bahwa yang bilang anak-anak kebal siapa? Ya, tidak. Karena kami banyak mempunyai juga yang orang lansia, kemudian juga yang punya penyakit kayak kencing manis, hipertensi. Anak-anak kayak orang nggak apa-apa, nanti juga ringan aja. Benar tapi tetap dia positif. Jadi sehingga dia bisa menularkan kemana-mana. Kesannya dia sehat, tapi ternyata dia yang menularkan. Ya, ada beberapa kasus di Rumah Sakit Udayana memang yang anak-anak di bawah 18 tahun ya. Kami sebut anak-anak di bawah 18 tahun, bahkan ada yang berumur 5 tahun ada. Ya, jadi dia berumur 5 tahun dan itu waktu itu dia masuk rumah sakit bersama dengan kakeknya. Kakeknya positif juga? Kakeknya positif juga. Orang Bali dokter? Iya. Ya, jadi itu transmisi yang kami nggak tahu dia dapat dari mana. Feeling kami. Transmisi lokal berarti ya? Dia pernah ke luar negeri? Tidak, sama sekali tidak. Kalau ke luar Bali? Enggak juga. Nah, dari mana dapatnya nih? Berarti begini, kami sih berpikir bahwa si anak yang membawa
Karena anak-anak ini dekat dengan ya dengan kakek nenek, pasti kan dekat ya, cucu dan kakek nenek. Akhirnya si Iya, kakek iya, kena. banyak yang tinggal di rumah. Ya, si kakek bergejala batuk, Mm-mm. kemudian di swab hasilnya positif. Kami bertanda tanya, ini kakek dapat dari mana? Hmm. Ditelusuri, ternyata yang positif adalah cucunya. Cucunya sakit juga, dokter. Waktu itu akhirnya muncul batuk pilek, tapi di hari kedua atau ketiga perawatan. Jadi pada saat dirawat masih dalam kondisi sehat, dok ya? Sehat. Dimasukkan ke rumah sakit. Ya, waktu masuk rumah sakit sehat sekali. Oke, jadi harus benar-benar diwaspadai, siapa aja bisa kena sekarang ya. Ya. Dalam kondisi transmisi lokal, kita nggak tahu dapatnya dari mana. Tapi kalau untuk kakeknya itu sendiri, dia ada sesaknya, dok, makanya bisa ketahuan sampai dibawa ke rumah sakit. Enggak sih, batuk dan demam. Batuk dan demam. Kebetulan dibawa ke rumah sakit PTN Unud. Bukan. Jadi dia periksa di rumah sakit daerah, rapidnya positif, akhirnya dirujuk ke kami. Oke. Cuman sepertinya belum semua daerah mampu, di Bali ya dokter ya, belum semua daerah mampu ngecek batuk pilek di tes rapid ya dokter ya. Betul. Ya, ini mungkin juga kendala nantinya dan masukan bagi pemerintah ya, bahwa rapid mungkin harus karena sudah ada PCR di Badung 1 ya, Rumah Sakit Udayana Badung, jadi Denpasar ada 2, Warmadewa dan Sanglah, jadi bisa daerah lain harus gencar untuk rapid. Oke. Dan kami di Rumah Sakit Udayana juga menerima sampel swab dari rumah sakit luar. Itu Mangun Sade ngirim ke kami, sehingga kami memeriksa untuk pasien-pasien di Mangun Sade, itu kami yang memeriksa. Oke, jadi bisa lebih banyak periksa dok ya. Ya. Ini sebagai edukasi juga nih untuk orang tua atau teman-teman di rumah. Jadi kalau misalnya pun batuk pilek ringan, kalau misalnya pun tidak ditanggung, alangkah baiknya untuk ngecek sendiri dulu sementara. Jangan sampai nanti kita tahunya terlambat malah jadi repot. Kalau sudah ada gejala, pasti ditanggung. Oh, kalau sudah ada gejala pasti ditanggung. Iya, itu tidak usah. Jadi alasan biaya saya rasa bisa dicoret. Ini tinggal alasan mau atau tidak. Oke. Iya. Ya mungkin itu jadi dalam artian bisa jadi masukan bagi semua ya. Jadi dalam artian diedukasi bahwa tidak ada biaya. Tidak ada biaya Bagi yang berstatus pasien. Baik itu dia statusnya ringan sakitnya ataupun berat sampai sesak dok ya. Halo ya, maaf putus-putus. Iya. Jadi asalkan kalau memang sudah sakit tidak ada biaya dokter ya. Ya. Supaya bisa dicek lanjut dan menyetop rantai penularannya, jangan sampai anggota keluarga yang lain juga terkena, apalagi sampai tetangga dan yang lain-lain. Oke dokter, terima kasih banget. Nggak terasa udah 1 jam hampir kita ngobrol-ngobrol. Ada satu ya, mohon maaf ini malah yang harusnya mohon maaf sekali. Kayaknya belum ini tentang new normal ya. Ya. Bagaimana dokter pendapat dokter? Nah, begini. Jadi menurut saya ada sesuatu kata new normal itu apa sih gitu dulu. Mungkin ini kita diminta untuk hidup berdampingan dengan COVID kan gitu. Ada sesuatu yang memang tidak bisa kita kendalikan, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita. Ya. Sebenarnya kalau mau dirunut, new normal oke. Untuk beberapa hal, misalnya keluar rumah menggunakan masker, ya, cuci tangan lebih rajin dengan sabun, ya, kemudian hand sanitizer itu sebaiknya wajib digunakan.
Disinfektan juga dokter ya. Disinfektan juga pada beberapa benda yang sering dipegang. Jadi nggak semua. Ini kadang-kadang bingung saya lihat disinfektan yang disemprot jalan. Buat apa? Jalan raya disemprot. Orang lewat jalannya juga nggak ada pedestriannya. Iya. Kita lebih sering naik motor ya dok ya, bahkan ke warung depan ya. Makanya kadang-kadang yang disemprot jalan. Kok lucu. Nah, jadi dalam artian yang sering dipegang orang. Itu kata kuncinya adalah disinfektan sesuatu yang benda mati yang sering dipegang orang. Ya. Kemudian kalau untuk hand sanitizer dan sebagainya itu untuk benda hidup, jadi untuk tangan kita. Ya. Dan hand sanitizer jangan terlalu sering. 5 kali hand sanitizer diselingi dengan 1 kali cuci tangan dengan sabun. Ya, betul. Ya, mengalir dengan sabun. Kemudian masker juga. Kandungannya alkohol dok ya. Terus-terusan. Ya, alkohol, betul. Nanti malah iritasi kulit. Ya, kemudian masker. Nggak perlu pakai N95, Dek. Ya. Kemana-mana pakai N95, nanti malah nge-gym pakai N95, saya yang bingung. Oh ya dokter, ini rajin sekali ini olahraga ya, mungkin jadi teladan untuk yang lainnya juga. Ya, jadi masker kain cukup. Ya, tolong diingat bahwa masker kain cukup dan diganti setiap 4 jam. Oke. Ya, itu yang harus diingat sama semua. Itu yang harus diedukasi pada semua. Ya, masker kain saja cukup, tapi harus diganti dengan 4 jam. Tidak harus masker bedang, tidak harus masker N95. Ya. Dan apa ya bisa dibilang? Untuk bergerombol saat ini sangat tidak disarankan. Jadi pembukaan sekolah, apalagi ya yang mau dibuka ya, mall, pembukaan mall dan sebagainya, itu sebenarnya ini pendapat saya pribadi, saya agak tidak setuju sebenarnya saat ini. Ya, karena kita sendiri belum tahap menurun kasus, benar. Ya, betul. Menurun kasus. Kita belum tahap menurun kasus. Ya, jadi seperti itu. Harus hati-hati. Karena saya lihat jalanan mulai rame ya. Nah, entah itu di jalanan, di rumah orang, ngundang tamu teman-teman satu geng atau di Banjar. Nah, itu ya itu yang kami takutkan. Jadi kalau bisa dibilang dok ya, itu bukan new normal, itu old, udah ketinggalan zaman yang kayak gitu. Yang normal sekarang yang baru itu adalah kita sebisa mungkin isolasi diri di rumah, fisiknya isolasi tetapi tetap bersosialisasi dengan orang lain, seperti itu kan dokter ya? Tidak harus isolasi benar sih. Dalam artian begini, kalau kita memang ada keperluan yang sangat mendesak, dipersilahkan. Berobat. Kemudian memang pekerjaan yang tidak bisa di rumah, tidak bisa work from home misalnya, ya mau gimana lagi? Kita wajib ke sana, cuman yaitu dia protokolnya yang harus kita turuti. Ya. Cuman kalau anak-anak saya rasa agak susah. Nah, itu dia. Coba kita lihat yang punya anak ya, anggap yang di sini pasti punya anak gitu, kemudian masuk nih baru ketemu sama temennya 2 bulan nggak ketemuan, langsung pasti dipeluk langsung. Cipika-cipiki. Teman kalau misalnya pakai masker bisa dimain naik, itu kan susah dong. Itu yang kita takutkan. Kalau dulu katanya kan sering tukar-tukaran apa gitu. Sekarang jangan-jangan tukaran masker yang unyu-unyu. Maskermu unyu. Sharing makanan juga itu. Itu dia sharing makanan. Ya dok ya. Karena nggak bisa sekarang, sudah harus sama orang lain. dekat.
Sehingga kalau menurut saya saat ini belum tepat saatnya untuk membuka apa ya yang bukan merupakan kebutuhan utama. Iya, yang masih Kandang, bisa pangan, kita papan. online. Nah. Mm-mm. 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 Iya, Oke, seperti I itu see. mungkin yang bisa saya eh, berikan edukasi. Dalam hal ini penyakit nyata. Ya, bagi Mhm. masyarakat Bali yang masih percaya bahwa ini teori konspirasi karena mengidolakan seseorang, tolong Mhm. ini penyakit nyata Mhm. dan sudah ada penyakitnya. Mhm. Kalau mau membantu, alangkah senangnya kami di Rumah Sakit Udayana senang menerima. Ya, bagi yang mau jadi relawan, saya sangat senang menerima. Mhm. Ada dokter ya relawan-relawan seperti itu Ada, sebenarnya. Dok. Ya. Kami harus akui bahkan terima kasih banyak terhadap para relawan kami. Mm-mm. Mereka mau membantu turun menggunakan hazmat, menggunakan APD lengkap, apapun sebisa mereka bisa bantu. Mhm. Jadi basicnya bukan orang kesehatan, Mm-mm. ya daripada apa ya status pingin main ke Wisma Atlet tanpa APD gitu ya, nggak usah jauh-jauh. Beliau di Kuta kan, saya di Iya. Jimbaran deket nih, Oke, datang aja, dokter. kami pasti terima. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini adalah menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga dan juga orang sekitar, dokter ya. Sampai nanti kita punya vaksin, sampai benar-benar pengobatannya itu ada dan tidak coba-coba lagi, tidak penelitian lagi. Nah, kalau misalnya sekarang udah kayak udah divaksin campak gitu, ya orang kan jadinya aman sama campak. Udah divaksin COVID, vaksin corona, orang jadinya aman sama corona. Tapi sebelum itu ada, jangan main-main dulu, dokter ya. Setuju, dokter ya? Betul. Oke, terima kasih banyak, dokter Terima Cak kasih Wahyu, spesialis banyak. penyakit dalam. Nanti mungkin off air saya hubungin kembali untuk kita bikin podcast.